Detikers, kayak yang kalian baca di judulnya, iya kita akan ngebahas motor listrik yang unik banget. Ini dibuat dari akrilik mayoritasnya dan kita sekarang akan ngobrol sama pembuatnya nih. Mas Haris, sehat Mas Haris ya? Sehat Mas Hafiz. Mas Terima Haris kasih. ini ada nama khususnya kah atau branding motor ini itu apa? Oh ya, nama produknya sendiri itu saya beri nama HMI EV EV1, EV Strip 1. Jadi ini mark satunya ya? Nah, HMI-nya itu HM Engineering, itu usaha saya beri nama itu. Oh, oke. Dan Mas Haris ini sebenarnya saya ngehnya dari beberapa teman-teman sebenarnya penggarap itu ya Mas ya, simulator malah ya? Ya, kita bergerak di bidang konsultan simulator balap. Untuk mengemudi juga sih sebenarnya. Oke. Dan sekarang mulai terjun ke dunia EV dan langsung ngegarap karya ini nih Mas ya? Iya. Awalnya Mas inspirasi dari mana Mas datang pengen buat kayak gini tuh Mas? Nah, pada awalnya itu kan kami sudah terbiasa membuat simulator mobil, itu frame-nya itu dari akrilik. Ya. Nah, dari situ bergerak untuk membuat simulator motor, itu pakai akrilik juga dengan ukuran base-nya itu Ninja 250 yang karbu. Karena partsnya itu mudah ditemui itu di toko online. Gitu. Terus dari situ kan kita tahu, oh ini sepertinya seru nih kalau kita punya motor dari akrilik. Nah dari situ kita hanya memakan waktu 2 minggu dari nol, dari pertama kali desain itu sampai selesai itu sekitar 2 minggu. Wow, untuk Jadi pembangunnya ya? Terus kita langsung coba, terus kita merasa wah ini asik juga nih gitu. Terus kita coba posting-posting di media sosial gitu. Terus banyak yang recognize. Tapi memang cetakannya sama yang simulator itu beda ya Mas ya? Nggak kayak gini bentuknya ya kalau yang simulator ya? Ya, pada dasarnya beda. Oke. Cuma jarak sumbu roda, terus jarak stang dengan joknya itu sama. Jadi riding posisinya itu kurang lebih sama. Senaturalnya Ninja ya Mas? Ya, terus fairing, jadi fairing Ninja itu plug and play, nempel di sini. Kita desain fairing terus semua body itu masuk. Wow, menarik. Jadi kami biarkan ini naked. Jadi mungkin lebih biar beda gitu. Iya. Versi naked bike-nya. Real naked ya, bukan cuma naked. Ini karena benar-benar telanjang Mas ya? Telanjang abis itu. Lalu kenapa spesifik motor listrik Mas? Karena sebelumnya saya ada pengalaman hobi radio kontrol gitu. Kan sudah terbiasa untuk otak-atik listrikan itu lah ya? Dinamo, baterai, terus controller, itu sudah terbiasa. Terus kami pandang motor listrik itu sederhana, partsnya itu sangat sedikit kalau dibandingkan motor konvensional ya? dengan berbahan bakar fosil gitu. Dan sekarang mungkin lagi booming kan, renewable, sustainable ini energi ya. Jadi memang pas lagi sama trennya juga Mas ya? Ya trennya. Walaupun sebenarnya bukan dari situ. Oke. Karena memang pengen listrik aja, bukan ngelihat dari trennya itu. Iya. Walaupun sebenarnya kalau dia ini motor ICE atau ya combustion engine lebih menarik sebenarnya Mas kalau pakai akrilik ya, kelihatan alur bensinnya. Oh, itu bahkan ada kan yang mesin yang terlihat dari pembakarannya itu pakai akrilik. Tapi saya rasa kurang pas, soalnya lebih sulit nanti. Soalnya getarannya itu terlalu besar. Iya betul. Karena kan biasanya yang pakai akrilik itu kan untuk percontohan, untuk ilustrasi gitu ya, bukan untuk dibawa benar-benar ya. Nah ngomongin dibawa benar-benar, motor ini tuh diplot untuk akan dipakai sehari-hari kah sama tim Mas Haris, atau emang sengaja ini karya seni aja deh kita buat karena Mark 1 emang buat dipamer-pamerkan aja gitu? Ya, biasanya kami kalau misalnya di studio itu kalau pingin kemana nyetak, ngeprint atau beli makan di warteg itu nggak ada kendaraan, biasanya pinjem anak-anak gitu.
Ganti-gantian. Iya, studio saya itu SM Engineering itu kebetulan tidak punya motor khusus untuk itu, untuk lalu lalang. Operasional gitu. ya? Operasional nggak ada. Ya udah, kebetulan sekali ya udah bikin motor listrik aja gitu. Terus biar agak keren yang bentuknya sport gitu lah. Iya. Kan kita juga pada suka ngebut ya. Dari teman-teman suka ngebikin simulatornya udah kelihatan emang ada jiwa-jiwa racingnya Mas ya? Balapan, simulator balap. Nah, kalau kita ngomongin soal teknis Mas, kesulitannya apa sih Mas ngebangun motor ini? Kesulitannya apa ya? Mungkin kalau ada parts yang harus menunggu lama kalau kita harus impor, itu aja. Jadi kita harus melihat ketersediaan di toko online. Tidak semua parts yang spesifikasinya di atas itu ada, biasanya yang standar. Misalnya untuk motor bebek itu banyak. Tapi kalau untuk motor yang agak spesifikasinya lebih di atas untuk sport itu sedikit. Tapi risetnya berapa lama Mas? Risetnya nggak ada. Sejalan itu juga? Iya, sejalan itu. Wow. Jadi pembuatan ini itu murni 100% secara online. Jadi motong akrilik aja secara online. Jadi kita cuma kirim file secara online, itu pulangnya juga langsung diantar. Jadi kita benar-benar nggak perlu keluar rumah. Karena 3D printing juga Mas ya? Kabel, part, semua itu dibeli dari online. Wow. Jadi ya udah tinggal di depan komputer itu research sedikit udah langsung. Tapi untuk nge-sketch-nya mungkin ya karena udah punya gambaran dari yang simulator motor itu Mas ya. Jadi tinggal diproyeksikan ke sini ya. Wow, lalu untuk pembangunan part mekanikalnya sama Mas Haris sendiri atau perakitannya segala macam? Perakitannya ya dibantu. Saya mungkin sebagai konseptor mungkin ya. Terus ya mungkin tidak mungkin ini sendiri gitu. Ya pasti untuk masang baterainya yang berat atau masang ganti ban atau gitu kan perlu bantuan. Nah Mas, ini secara teknis apa aja berarti Mas yang pakai akrilik Mas? Dari kalau setelah tampilan ya mungkin ini mayoritas akrilik, tapi part-part apa yang sebenarnya bisa pakai akrilik sama yang nggak bisa atau masih direncanakan bakal pakai akrilik? Nah saat itu kan kita cuma saking penasaran itu kan kita harus cepat gitu, maksudnya pengen cepet jadi gitu, penasaran ini bisa nggak sih pakai akrilik gitu. Nah itu untuk mempermudah saya pakai ini aja, yang krusial itu kita tinggalkan besi dulu gitu. Tadinya ini leher ini yang sekarang. Untuk komstirnya ini sekarang dari akrilik. Tapi waktu pertama sekali jadi itu masih besi. Nah ini setelah seminggu setelah selesai ini ternyata baru bisa ganti. gitu ya? Ya, pengen coba. Ini harusnya bisa dong akrilik semua gitu. Ini semua shockbreaker ini masih besi. Masih pakai besi. Ya, ini masih aslinya dari Ninja. Terus ini untuk body frame-nya itu sudah akrilik. Nah, ini arm belakang ini masih besi. Tapi kita sudah menyiapkan, cuma belum sempat dipasang aja. Waktu aja. Ada beberapa parts yang harus ditunggu. Gitu. Berarti itu membuktikan kalau kayak kaki pun bisa pakai akrilik Mas ya sebenarnya. Ya, sebetulnya dari dinamo pun bisa. Paling tinggal sok depan karena mungkin secara mekanik agak susah kalau pakai akrilik ya. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa, tapi lebih ribet aja. Lebih ribet ngulik-nguliknya ya. Nguliknya. Terus juga sok belakang pastinya ya definitely sok belakang harus pair gitu Mas ya. Kayaknya kalau ganti akrilik akan rigid kan. Iya, mungkin pair down tapi akrilik. Iya. Tapi akrilik itu punya sifat getas ya. Getas dia punya punya kelenturannya itu di bawah besi gitu, di bawah mika mungkin, dan lebih getas dari polikarbonat. Ya banyak orang yang mempertanyakan kenapa tidak pakai polikarbonat. Polikarbonat kan lebih mahal dan ketebalannya
susah untuk ketebalan 18 mili. Betul. Lucunya ini sebetulnya kami bikin ini karena mungkin biayanya kita nggak tahu waktu pertama itu nggak tahu itu biayanya sampai seberapa. Bengkak berapa ya? Nah, karena ada barang material bekas. Itu kami gunakan jadi motor gitu. Karena ada material bekas sisa. Ya. Material sisa dari pembuatan simulator motor. Akhirnya dipasang-pasangkan di sini daripada nanti hilang di tempat pemotongan akrilik itu kita langsung bikin polanya jadi motor. Berarti kan ini saya kalau ngelihatnya kan jadi kayak piece yang akhirnya disatuin gitu ya. Tapi sebenarnya bisa cetakan utuh gitu Mas. Kalau kayak bodi motor kan utuh gitu ya, fairing utuh. Ini nggak bisa Mas ya? Sebetulnya bisa, mungkin bisa disederhanakan, tapi kan ini kita pakai filosofi sapu lidi. Sapu lidi kalau satu-satu kan gampang dipotek gitu. Tinggal dipatahin mudah, tapi kalau udah utuh diikat itu kan bagian dari desain. Cara how to untuk memperkuat sebuah benda gitu. Nah itu kami karena ada overlap itu malah memperkuat dari frame ini. Frame sendiri ya. Wow, ini itu kalau teman-teman ngebayangin sebenarnya sasisnya Ninja itu kan saya kebayangin itu bentuknya kayak tralis gitu ya. Tiba-tiba berubah menjadi akrilik dan pasti bukan hanya saya yang mikir kayak gitu ya. Teman saya juga videographer tadi nanya, seberapa kuat motor ini Mas? Iya, makanya saya ingin membuktikan kalau akrilik pun kuat, tapi harus dicampur dengan desain. Itu tergantung desain. Kalau desainnya salah, bisa mudah pecah, bahaya, bisa berantakan. Apalagi karena motor itu sejatinya emang untuk orang berkendara ya, bahaya juga kalau tapi so far so good sih Mas. Jadi kita sih sudah tes jauh gitu, terus melintasi polisi tidur dengan kecepatan lumayan tinggi itu kuat-kuat saja gitu. Lalu saya juga penasaran kenapa masih ada tangki di situ Mas. Secara teknis itu buat apa gunanya? Nah, banyak yang mempertanyakan itu tangki ini untuk menutup controller. Oh controller. Jadi controllernya ada di sini. Iya. Jadi biar lebih tahan air gitu. Kan kita pakai ampere itu sampai 200 ampere itu kalau sampai konslet itu bahaya ya, Mas, ya? Bisa terbakar. Habis ini nanti. Lalu saya kira awalnya itu jadi corong untuk port pengecasan, tapi menarik juga kalau bisa kayak gitu. Sebenarnya bisa. Ini tangki itu sebetulnya gunanya bukan untuk menyimpan bensin kalau di motor fosil, tapi untuk kenyamanan pengendara, menjepit untuk manuver, itu natural ya, untuk paha itu untuk menjepit, terus untuk perut itu menahan kalau ada pengereman mendadak, itu biar tidak maju orangnya. Iya, karena motor listrik kan umumnya yang banyak dibuat itu motor-motor skutik gitu Mas ya. Terus ini, mungkin masyarakat yang mempertanyakan itu lupa kalau Moto E itu ada tangki, bentuknya begini. Tapi kenapa? Kan tidak ada bensin. Soalnya memang bentuknya untuk aerodinamis, untuk manuver, membantu pengendara, ridernya gitu. Karena susah lagi ngereset yang kayak gitu Mas ya, kalau tanpa tangki. Mungkin orang terbiasa pakai motor fosil, tidak mau merubah kebiasaan gitu. Skillnya nanti hilang mungkin ya. Nah lalu Mas kalau teknis motor listriknya Mas, baterai yang dipakai berapa besar nih Mas? Nah ini 50 ampere hour. Berarti baterainya ini bisa menempuh jarak berapa Mas kalau sekali pengisian penuh? Ini bisa kalau kita pakai berkendara biasa gitu, tidak ngebut atau ngegas gitu. Bisa 100-an, mungkin sampai Purwakarta bisa. Bisa ya, 100 km. Lalu si tenaga motor listriknya? Tenaga motor listriknya ini pakai motor 3000 watt. Newton torsinya itu sekitar 20-an. 20 Nm ya? Dan harus ingat kalau motor listrik itu instan ya Mas ya? Sayangnya ini motornya ini punya spesifikasi top speed itu cuma 100.
Oh gitu. Jadi motor itu spesifikasinya itu tergantung dari kekuatan magnet juga selain lilitan. Jadi kalau magnetnya itu kuatnya misalnya segini, ya nanti top speednya segini terus. Oh gitu. Kita cuma bisa meningkatkan torsi aja. Iya. Akselerasi, bukan top speed. Kalau mau lebih tinggi lagi, itu kekuatan magnetnya harus dinaikkan. Yang bisa disetting berarti ya kurva penyaluran tenaganya, maksudnya penyaluran akselerasinya ya. Iya. Oh, berarti top speed itu dibatasin bukan hanya karena memang melimit motornya, tapi emang kemampuan ini motor listriknya ya, magnet ya. Oke, dan itu berarti kalau butuh yang top speed paling lebih tinggi lagi, itu lebih mahal ya Mas ya. Makanya kekurangan Indonesia itu tidak bisa menciptakan bukan menambang magnet ya. Dia bisa membuat magnet. Oke, karena emang ternyata bukan hanya nikel untuk industri listrik itu ya, magnet juga magnet penting. Nah, Mas, kenapa masih pakai rantai, Mas? Kan biasanya motor listrik juga banyak yang nyimpen hub motor listriknya di pelek belakang gitu ya. Ya, mungkin ini ya. Kalau misalnya bebannya kita mundurkan, itu kan kalau pakai hub itu beban itu agak mundur ke belakang. Jadi nanti feel ninjanya agak sedikit hilang. Gitu. Jadi kita pertahankan tetap di center gitu. Supaya natural lebih juga ya. Ini ya, mungkin lebih lincah mungkin kalau di. Lalu spesifik pakai rantai, Mas? Kalau biasanya motor listrik itu belt lebih halus juga penyaluran tenaganya, suaranya lebih nggak gemericik gitu ya. So far yang saya tahu itu kalau pakai belt itu di Indonesia kurang pas ya, mudah putus. Terus ketersediaannya juga susah belt gitu. Kalau rantai kan hampir semua bengkel motor ada. Misalnya ada kerusakan gampang. Berarti itu satu-satunya part yang dilumasi adalah rantainya, Mas ya? Ya, itu pun sangat sedikit sekali. Mungkin kita kan pakai rantai yang ringnya itu bisa menyimpan pelumas lebih lama gitu. Jadi nggak perlu dilumasi banyak. Nah, Mas, dari tadi kita ngomongin yang seru-seru, yang menarik-menarik, tapi sebenarnya kelemahan motor ini tuh apa, Mas? Secara akrilik, terus juga kalau motor listrik dengan gaya yang seperti ini, yang agak sporty gitu. Kelemahannya ya mungkin mudah kotor ya. Kita jadi sering-sering membersihkan, ngelap gitu. Di sisi lain nggak ada tuh, Mas? Iya. Sebetulnya ini kan bukan untuk harian, ini sebagai statement seni juga sih sebetulnya. Gitu. Bahkan motor mungkin sepeda dari bambu pun ada gitu, tapi kan tetap ada gitu. Itu tergantung dari yang bikin. Dia pengen tujuan dia membuat itu apa gitu. Ini kan karena sebenarnya iseng-iseng gitu, bukan berarti mau mengalahkan Honda, Yamaha segala macam itu bersaing, tapi kan kami ingin menunjukkan bahwa HM Engineering sebagai konsultan simulator itu memang bisa mendesain dari nol gitu. Dan juga untuk membuktikan kalau barang-barang akrilik atau limbah-limbah motor itu potensial untuk menjadi motor seperti ini, Mas. Iya, apapun materialnya kalau kita mendesain secara benar itu bisa kuat gitu. Nah, Mas, mungkin menjelang terakhir pertanyaan nih. Berapa budget yang anggarannya, Mas? Tadi kan ngomongin kalau anggarannya belum terprediksi pada saat pembangunan. Sekarang udah selesai berapa total? Kalau sampai detik ini sudah mencapai 60 juta ya? Iya. Karena yang parts yang paling mahal di sebuah motor listrik itu sebetulnya baterai. Baterainya itu masih mahal. Mungkin Indonesia kan sedang bikin pabrik. Ya, dan sayangnya kita baterai masih ngirim dari luar ya, makanya malah harganya bisa bengkak di pengiriman juga ya, Mas ya. Oke, berarti 60 juta kurang lebih untuk jadi motor seperti ini. Tapi ada mengarah ke penjualan nggak, Mas, HM Engineering berarti ke depannya? Maksudnya kita bisa nih jualan motor listrik kayak gini. Jualan massal. Mungkin kalau pemesannya ada 1 juta kita massal. Soalnya
masal itu tidak mudah gitu, kan perlu izin, perlu tes, crash test gitu kan, itu tidak mudah itu. Tanggung jawabnya juga. Soalnya itu menyangkut nyawa manusia. Ini hanya untuk apa ya, bagi yang mau saja gitu. Ya kayak simulator tadi Mas ya, kalau ada yang mau main-main iseng-iseng punya mainan. Bahkan ini Mas, kalau ada yang menginginkan bahan lain, misal karbon ya bisa saja gitu kan. Asal berani ngemodalin aja Mas. Ya itu masalah. Tapi kan sebetulnya akrilik ini konsepnya itu line production, production line-nya itu pendek sekali. Jadi saya punya file, dipotong, terus dirangkai, udah jadi gitu. Jadi tidak perlu dicat, tidak perlu apa gitu, tidak perlu menunggu cat mengering. Iya. Itu benar-benar semua benda sudah ada, tinggal dirangkai seperti Lego. Jadi tidak perlu cat lagi, stiker juga nggak perlu, lem nggak ada. Iya. Gitu. Lantas kedepannya apa Mas? HM Engineering dengan setelah Mark 1-nya beres, mungkin kan ada alasan dibalik pemilihan nama Mark 1, apakah ada Mark 2 atau mau main ke mobil konversi atau segala macam? Nah, ada rencana apa? Saya punya mimpi itu bikin mobil akrilik. Ya, mungkin mobil apa ya, seperti mobil kecil seperti KTM Crossbow mungkin. Atau tapi yang paling dekat itu saya bikin motor yang EV2 gitu. Mark 2-nya ya. Ya. Diberi nama kucing liar. Itu spesifikasinya jauh di atas itu. Wow, tapi konsepnya masih kurang lebih gini, motor sport juga? Iya, kami ingin mengetes di Sentul juga, kan selama ini kan kalau motor listrik hanya klaim-klaim gitu kan. Saya pengen apa ya, secara ilmiah lah. Jadi harus dites secara apa ya, secara pasti dengan alat ukur yang cukup mumpuni. Gitu. Wow. Dan kita tunggu lah ya teman-teman proyek-proyeknya HM Engineering, dan ini tadi dikasih tahu Mas Haris kalau nggak dijual kecuali kalian berminat, bisa kontak-kontak aja. Dan karya-karyanya bisa dilihat di Instagram mungkin sejauh ini Mas ya, untuk ngikutin ya. Oke, kalau gitu Mas Haris terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas Haris. Menarik sekali motornya, dan teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto, dan juga tonton video dari kami di kanal Detik dan juga kanal YouTube Detik Oto.